Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramanda akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait e-government, yaitu penerapan digitalisasi dokumen dan digital signature. Digitalisasi dokumen. Pentingnya digitalisasi dokumen yaitu perkembangan teknologi yang kian pesat membuat semua aspek di dalam sebuah proses ikut serta berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Tahun 2020 merupakan sebuah langkah berkesinambungan dalam pengembangan era digital. Banyak sektor telah beralih ke media digital. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya startup yang lahir di negeri ini maupun di dunia secara global. Hal ini membuktikan bahwa di masa depan teknologi digital akan memegang peranan penting dalam berbagai sektor. Mengapa harus digitalisasi dokumen? Dokumen adalah bentuk digitalisasi sebenarnya sudah sangat banyak dan sangat umum digunakan antar perusahaan dan atau industri. Surat menyurat sekarang sudah digantikan dengan email dan bahkan sudah bisa dinyatakan sebagai lampiran bukti dokumen yang sah. Dokumen invoice juga hampir sebagian perusahaan menggunakan aplikasi sehingga dihasilkan dokumen digital berformat PDF atau sebagainya. Bahkan beberapa perusahaan sudah menerapkan dokumen invoice yang bisa dikirim via email, seperti tagihan TV kabel dan pasca bayar bulanan provider lainnya. Formulir-formulir pendaftaran sekarang juga sudah banyak sekali menetapkan e-form atau electronic formulir, dan e-form sekarang sudah bisa diaplikasikan pada website yang kita miliki dan terhubung dengan database. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Saya Muhammad Ardiansa akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky Ramanda. Itu slide selanjutnya. Apa sih pentingnya digitalisasi dokumen? Digitalisasi dokumen memang sudah termasuk kebutuhan dari perusahaan pada era sekarang. Alasan dari digitalisasi dokumen lebih disukai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem digital lebih mudah dirancang. Yang kedua, informasi dari dokumen lebih mudah disimpan. Yang ketiga, ketepatan dan ketelitian lebih tinggi dan pengoperasian relatif mudah. Apa saja proses digitalisasi dokumen? Terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama dokumen capture, yaitu perubahan formati dari bentuk asli ke dokumen digital pada umumnya yaitu PDF. Proses dokumen capture yaitu dengan proses scanning untuk jenis format awal yang terdiri dari buku, dokumen, naskah, laporan, foto, dan gambar yang berbentuk kertas. Dan selanjutnya dengan proses konversi untuk format awal bentuk file seperti teks, Word, Excel, JPEG, dan PNG. Dengan tahap kedua yaitu dokumen manajemen, pengolahan dari dokumen digital Pengolahan dari dokumen digital itu tersebut seperti menggunakan aplikasi DMS, dokumen manajemen sistem, atau dengan skala yang lebih besar menggunakan ECM, Enterprise Content Management. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari digitalisasi dokumen. Manfaat dari digitalisasi dokumen seperti pada umumnya yaitu mengurangi pengguna dokumen hard copy, mendapatkan ruang yang lebih kosong karena dengan minimnya dokumen hard copy, ruangan yang digunakan sebagai penyimpan bisa terpakai untuk hal lain. Terus perawatan yang lebih simpel dan bisa dioperasikan oleh beberapa orang. Terus legalitas dokumen utuh. Oke, selanjutnya itu digital signature. Apa itu digital signature? Digital signature adalah jenis kriptografi asimetrik. Digital signature ini digunakan untuk memastikan bahwa penerima pesan yang diterima sesungguhnya berasal dari pengirim yang dimaksud. Digital signature dapat disamakan dengan tanda tangan biasa, hanya saja untuk mengimplementasikan lebih sulit. Kelebihan dari digital signature dibanding dengan tanda tangan sederhana adalah sulitnya untuk ditiru. Pesan yang telah ditandatangani dengan digital signature dapat direpresentasikan sebagai bit string. Oke, baiklah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Agil Budiono. Di sini saya akan menjelaskan skema dari digital signature. Yang pertama itu proses pembangkitan kunci. Proses ini memilih kunci privat secara acak
dari kumpulan kunci privat yang mungkin hasil dari proses ini adalah kunci privat dan kunci publik yang sesuai. Yang kedua itu proses pemberian tanda tangan. Proses ini menerima isi pesan dan kunci privat sehingga menghasilkan tanda tangan. Yang ketiga, proses memverifikasi tanda tangan. Proses ini memverifikasi pesan yang telah terbumbui tanda tangan. Proses memverifikasi ini membutuhkan kunci publik. Selanjutnya, kesimpulan dari digital signature adalah sangat bermanfaat diterapkan di dunia internet untuk kemudahan dan keamanan bagi pengguna internet. Yang kedua itu, penerapan digital signature pada masalah email adalah penerimaan dijamin bahwa pesan yang telah diterima dari benar dari pengirim yang dimaksud. Kurangnya adalah penambatan bit pada pesan. Yang ketiga adalah kelebihan penerapan digital signature pada masalah pengiriman adalah keamanan dan autentifikasi dari paket benar-benar terjaga. Sedangkan kekurangannya adalah butuh komputasi yang cepat dan penambahan bit pada pesan. Selanjutnya itu kelebihannya masalah identifikasi. Membuat pengguna lebih praktis dalam melakukan register pada web aplikasi. Kekurangannya masih membutuhkan prosedur dari web portal identitas untuk menerapkan sistem tersebut. Sekianlah presentasi dari kami.